Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Dan untuk Anda nih pemirsa, saat ini yang masih beraktivitas di edisi akhir pekan, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berita-berita apa saja yang disajikan di edisi akhir pekan ini, baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga ini pemirsa berita-berita update. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan di edisi akhir pekan ini, berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, dari Ciayu, Manjakuning, dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas, kita akan diskusikan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan juga prestasi di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Sebagaimana pemirsa baca ya di Koran Radar Cirebon pemirsa, SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon memiliki segudang prestasi yang Anda baca pemirsa, salah satunya yaitu juara kompetisi sains nasional ya, bidang IPA dan juga IPS nih pemirsa. Ini salah satu yang membanggakan, dan tentunya masih banyak lagi sederet prestasi-prestasi yang membanggakan dan juga mengharumkan nama kota Cirebon ya, nama SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu sendiri pemirsa. Kemudian kenapa juga, ini sebuah pertanyaan juga ini pemirsa, kenapa di saat yang lain masih bersiap-siap untuk menyongsong di tahun 2022, namun SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini sudah membuka penerimaan peserta didik baru. Nah, apa tujuannya, dan nanti kita akan obrolkan di edisi akhir pekan kali ini. Dan di sebelah saya ini pemirsa ada Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ada Pak Imam Ghazali SPD MM. Selamat pagi Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Imam? Baik Mas Afif. Oke, terima kasih nih Pak Imam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan saya langsung ke Pak Imam ya. Pak Imam, ini berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru ya, di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini. Nah, mengapa ini? Apa tujuannya bahwa SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini membuka PPDB ini lebih awal? Kenapa gitu Pak Imam? Ya, terima kasih Mas Afif dan pemirsa RCTV yang kami hormati. Memang betul setiap tahun kita buka PPDB itu per tanggal 1 Desember. 1 Desember, ya, oke. Karena ini pertama sudah jadi keputusan dari YPI Al-Azhar Jakarta. Oh, jadi untuk keputusan seluruh pusat lah ya. sekolah Al-Azhar se-Indonesia itu harus buka per 1 Desember. Meskipun ada beberapa sekolah di daerah ya, Al-Azhar daerah yang bukanya mungkin sekitar bulan Maret atau April. Tapi kami memang tiap tahun sudah lama membuka PPDB ini 1 Desember. Gitu. Sehingga ya? Nanti tahun ini saja itu kita buka 1 Desember 2021 ya. Untuk tahun pelajaran 2022-2023. Ya itu. Yang nanti jadi ini serentak di seluruh Indonesia. Serentak. Pokoknya dari, ini instruksi dari YPI Al-Azhar Jakarta. Al-Azhar Jakarta ya, gitu ya. Ya. Nah, ini untuk tingkat SMP atau seluruhnya? Semua. Semua. Tapi yang lebih banyak Desember biasanya itu untuk tingkat SMP SMA. Ini dalam rangka mencari bibit unggul. Kami di awal ini ada tujuannya Mas Afif. Apa itu tujuannya gitu? Tujuannya yang pertama mencari, kita bukan sekolah yang ecek-ecek ya. Artinya kita perlu input yang baik. Artinya kan yang kalau yang pertama itu kan inputnya bagus-bagus, dan kita tetap seleksi, tidak otomatis ya. Seperti nanti kita ini biasanya dibuka 1 Desember itu biasanya Februari atau awal Maret itu sudah tutup.
Mas Abi, kita udah tutup itu. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin siap-siap, kita sudah. Oke, siap nanti kita menggarap. lebih spesifik kita bahas ya, Oke, siap. berkaitan dengan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa gitu. Ya, ya. Oke, Pak Imam, itu tujuannya gitu ya. Ya. Input berarti secara otomatis juga outputnya yang diharapkan. Betul. Ya, begitu Ya, Pak Imam. betul, betul. Outputnya juga harus lebih berkualitas Pak Imam, betul. tentunya. Kan tidak semua yang inputnya juga bagus. Artinya minimal ada persentase input yang bagus, sehingga nanti kita di dalam proses pembelajaran itu ada proses, sehingga nanti inputnya segini ya kita outputnya harus lebih baik dari input gitu kan. Ada proses pembelajaran, ada program sekolah yang kita utamakan untuk memoles anak-anak, sehingga nanti outputnya itu akan lebih baik gitu. Oke, Pak Imam, ini kan dibuka tanggal 1 Desember. 1 Desember ya, beberapa waktu yang lalu lah ya, Ya. 1 Desember itu. Pak Imam, hingga saat ini ya, di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, hingga saat ini sudah banyak juga yang masuk gitu Pak Imam? Sudah terakhir itu sekitar 80-an. Oh, sudah 80-an. Iya, kita target itu biasanya bulan Maret, awal Maret atau Februari itu 250 orang gitu. Kita bisa tutup itu karena kita targetnya hanya 6 kelas. 6 kali 30 itu. 6 kali 3 ya? Ya 30 kan, 180. 180. Iya, kita tidak banyak-banyak terima, Mas. Kasihan gitu kan. Kenapa gitu Pak Imam tidak banyak terima? Kan pastinya banyak yang ingin masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon gitu Pak Imam. Ya, yang jelas secara pribadi saya nggak tega itu anak-anak banyak ditolak gitu. Karena kalau yang ditolak ya mereka tetap aja kecewa, nangis dan sebagainya. Jadi cukuplah separuh kita nerima 12 kelas, tapi ya kita nerima pendaftaran 12 kelas, ya tesnya 12 kelas, tapi yang kita terima 6 kelas gitu kan. Gitu ya. Pak Imam, apakah hal ini juga di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini ada misalnya psikotes, ada wawancara gitu? Ya, tesnya itu kita ada. Tesnya ada tes akademis ya, tes keagamaan, ada tes ngaji ya. Tapi nanti psikotesnya itu nanti setelah diterima. Biasanya. Oh, psikotesnya. Ya. Nah, ini untuk tujuannya apa? Apakah nanti untuk siswa yang masuk di SMP Islam Al-Azhar 5 ini agar tahu ini penelusuran bakat minatnya, Ya, betul. minat bakat atau apa gitu Pak Imam? Betul, arahnya ke sana, Mas. Nanti orang tua kita panggil satu-satu, jelaskan bahwa anaknya ini bakatnya ini, minatnya ini gitu. Di samping sudah tahu IQ-nya kan, tinggal kita itu kan sebagai database kita lah ya. Bagaimana anak ini diperlakukan dengan baik gitu kan. Tetap kita prinsipnya melayani mereka dengan baik, dengan optimal ya. Apalagi sekarang moto PPDB tahun ini kan Apa itu? mewujudkan anak atau murid yang beradab ya, cerdas dan berdaya saing global. Itu tahun ini dari Jakarta itu semua dari se-Indonesia. pokoknya di SMP Islam Al-Azhar ini Iya, seluruh se-Indonesia. se-Indonesia itu motonya itu gitu Iya, ya. betul. Ini moto PPDB khusus untuk Al-Azhar gitu ya. Iya. Oke, Pak Imam, dari yang tadi disebutkan oleh Pak Imam, ini kan sudah dibuka nih. Nah, ini biasanya ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 atau bagaimana Pak Imam? Tidak ada. Oh, tidak Mas ada. Afif, kita pakainya gelombang 1. Kalau sudah selesai, kita terima, ada daftar ulang, sudah selesai. Dan mereka sebenarnya kalaupun tidak ada tes, itu mereka pengennya langsung melunasi keuangan untuk Bapak Ibunya tuh. Ya. Pak Imam, tapi kan kami tes dulu. Nanti ada daftar ulang sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan Setelah keuangan. penerimaan? Setelah penerimaan, setelah tes ya. Pengumuman ya, pengumuman penerimaan. Iya. Kan itu tesnya kan tanggal 20 Maret kalau nggak salah ya. Kemudian seminggu kemudian pengumumannya baru kita kasih waktu 2 minggu. Berarti di tahun 2022 nanti ya? Iya, ditutupnya kan Maret ya? Iya. Sekitar bulan Maret. Lah ya. Berarti ini jelang bulan suci Ramadan Pak Imam. Betul. Iya, jelang nanti, itu ya. Iya. Pokoknya kalau nggak salah daftar ulang tuh 2 minggu sebelum Ramadan itu. Oh, kalau itu tidak ya. salah. Oke, berarti ini sekarang sudah dibuka nih Pak Imam. Ya. Dari per 1 Desember. Betul. Oke, dan hingga saat ini persiapan dari panitia bagaimana gitu Pak Imam? Udah siap. Kita jauh-jauh sebelumnya kan kita sudah rapat dan sebagainya. Sudah selesai semua. Gitu kan. Gitu ya. Termasuk kalaupun nanti untuk tes juga, kan tesnya juga soal-soalnya dari Al-Azhar Jakarta sudah dikirim. Oh, gitu ya. Kita tinggal ada panitia lokal untuk tadi kita tinggal nunjuk teman-teman panitia lokal untuk tes ngaji, wawancara bahasa Inggris gitu kan. Mudah-mudahan sih tahun ini ya offline ya, artinya tahun kemarin belajar tatap muka 100% lah ya. iya, sehingga tesnya juga kan kalau kemarin kan ngajinya lewat ini
virtual ya. Kalau sekarang semuanya akan tatap muka semua. Termasuk tajwidnya juga dites juga? Betul. Ya, ini kita dasar aja, Mas. Mas Habib, kita yang pertama sih anak-anak coba baca Quran, kemudian hafalan surat-surat pendek ya. Nanti ini jadi database kami ya. Jadi nanti ada anak-anak yang diterima ya secara akademis tapi dia rendah di baca tulis Al-Qur'an misalnya. Ada gitu. Itu nanti kita didata untuk pembinaan selanjutnya. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Imam. Dan apa sih syarat-syarat untuk daftar di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini? Tapi tahan dulu nih, Pak Imam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali. Sesaat. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Pak Imam Ghazali, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Dan saat ini pemirsa yang sedang kita diskusikan di akhir pekan ini tentang PPDB dan prestasi SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Dan Pak Imam, tadi terputus sudah iklan. Pertanyaan saya nih Pak Imam tentang syarat-syarat untuk masuk atau untuk daftar di PPDB ya, SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini apa-apa sih syaratnya gitu? Ya, yang pertama memang tempat dulu ya. Kita utamakan Bapak Ibu atau orang tua, calon orang tua murid ini datang ke tata usaha ya. Pertama syaratnya mereka harus bayar uang pendaftaran. Tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, uang pendaftarnya 150.000. Nah, setelah itu mengumpulkan syarat-syarat yang lain. Tetapi ini boleh nanti syarat-syarat ini menyusul setelah anaknya lulus kan. Bulan-bulan ini belum lulus kan. Iya, makanya syaratnya itu dikumpulkan nanti setelah mereka lulus, nggak jadi masalah menyusul. Misalnya akte kelahiran ya. Kemudian NISN ya, kemudian fotokopi ijazah ya. Itu seperti sekitar itu aja ya. Itu ya. Iya. Tapi itu menyusul nanti setelah mereka lulus. Oh, setelah mereka lulus. Yang penting daftar aja dulu. Yang penting daftar, datanya ada, nama anak, kemudian asal sekolah, nomor orang tua, dan HP yang bisa dihubungin. Itu ya. Kemudian kalau nih sekarang daftarnya, kalau dulu kan lewat online ya. Kalau sekarang offline, datang langsung aja ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Boleh nggak? Atau bisa nggak? Justru sekarang harus datang. Oh, harus datang. Ya, jadi datang. Apa tujuannya gitu? Harus datang ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu? Pertama, kita mungkin kan ada informasi-informasi PPDB dan sekolah. Tapi tetap pakai protokol kesehatan. Ya, betul. Orang tua kadang-kadang Mas bukan hanya daftar, mereka juga tanya program dan sebagainya. Kadang-kadang mereka juga ingin tahu lingkungan kampus SMP Al-Azhar ya. Itu. Jadi dia bukan hanya daftar selesai enggak. Dan gitu mereka ya alhamdulillah selama ini yang daftar itu kadang-kadang banyak ya. Kalau kakaknya di SMP Al-Azhar itu adiknya pasti di Al-Azhar itu. Biasanya begitu ya. Iya, mungkin mungkin kepuasan. Kami juga selalu melayani anak-anak dan orang tua dengan baik lah gitu. Baik, Pak Imam, kalau nih bisa nggak ketika daftar kan ada tadi disebutkan ada tes Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu baca tulis Al-Qur'an ya. Nah, kemudian itu dibuktikan baca tulis Al-Qur'annya sudah lulus, dibuktikan ada piagamnya misalnya dari madrasah diniyah atau dan seterusnya gitu Pak Imam. Bisa nggak begitu? Kemudian nggak dites lagi di saat ada tes baca tulis Al-Qur'an gitu, Pak Imam? Kita tetap tes Mas. Oh, tes. Karena kan ada anak-anak yang memang bagus ya, ada yang sedang, ada yang kurang. Meskipun dia sudah udah hafal lah gitu ya, kita tetap ada tes. Termasuk juga kan kita ada jalur prestasi juga, anak yang bisa juara matematik, IPA di SD-nya kan itu kan ada keringanan itu. Tapi tetap dites karena untuk database kami. Baik. Pak Imam, bisa tidak ketika masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, maksudnya daftar, ini anak ini lulus dari SD berhenti dulu setahun gitu ya, mandek dulu setahun, kemudian daftar di tahun ini, bisa nggak? Bisa. Oh bisa? Bisa. Boleh gitu ya? Boleh. Ada juga yang gini Mas, ini kejadian yang terjadi ya. Ada anak daftar pesantren mogok tuh.
dia nggak bisa daftar Iya, langsung. Nanti dia tahun depan Oh, bisa begitu? bisa. Gitu. Kita Baik. dites lah. Kita kan Baik, Pak Imam, ingin daftar di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ya. Ini lewat jalur apa saja? Apakah misalnya dia memiliki prestasi gitu waktu SD, bisa nggak? Iya, bisa. Mas, Jalur tapi, apa saja gitu? ya tadi jalur prestasi pakainya ya. Oke, terus? Jadi jalur prestasi ini yang tadi yang bisa jalur prestasi tentang kaitannya dengan sains ya. Kemudian agama, pentas PAI, olahraga, seni gitu kan. Yang penting Ada dibuktikan dengan apa dibuktikan gitu? dengan sertifikat atau piagam. Ya, itu nanti ada kriterianya Mas Apip, itu ada keringanan biaya. Sudah Ada dispensasi ya? udah ditentukan oleh yayasan kami ya gitu. Gitu ya. Ya. Oke, dan pokoknya masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini dengan berbagai macam jalur ya. Iya. Jalur termasuk hafal Quran bisa? Bisa ya. Bisa itu. Itu minimal berapa juz gitu? Kalau tidak salah 3 juz ya. 3 juz. Iya. Dan ini dibuktikan juga gitu? Iya. Keterangan, surat keterangan? Enggak, nanti dites lah. Ya. Oh, Meskipun ada juga yang ada apa namanya ya, semacam sertifikat gitu, bisa. Gitu. Gitu ya. Tapi tetap artinya semua juga nanti begitu masuk, Mas Habib kan tadi kan ada tes ya. Begitu masuk ya sudah KBM, sudah PTM ya, tetap kita akan ada program untuk membina Quran. Gitu ya. Terutama kita garap dulu 3 bulan pertama biasanya yang tidak bisa ngaji gitu ya. Gitu ya. mereka diterima karena tes akademiknya bagus tapi ngajinya kurang. Nah, itu Ngajinya yang kami kurang. garapkan. Karena kami juga sekolah Islam. Jadi harus tadi kan kata-katanya murid harus beradab. Artinya sholatnya, ngajinya harus bagus. Akhlaknya lah gitu ya itu. Ya, Itu yang paling utama kami ya, lakukan. SMP Islam Al-Azhar dimanapun memang dikenalnya begitu ya. Jadi menyeimbangkan baik sisi kognitif ya, otak maupun dari sisi afektif psikomotoriknya motor, juga iya, ya. betul. Oke, Pak Imam, berapa sih di tahun ini rombel yang diterima di tahun 2022, tahun 2023 ini gitu Iya. di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini gitu Pak Imam? Ya, dari tahun ke tahun kita tetap masih 6, Mas Apip ya. Kita 6 rombel ya. 6 Karena rombel, pertama memang keterbatasan ruang belajar ya. Itu jadi 6. Ya pengennya sih kita lebih gitu kan. Artinya mereka yang ingin masuk SMP kita terima semua gitu. Tapi karena rombelnya terbatas ya kita dibatasi juga penerimanya ya. Karena kan banyak mereka itu kalau masuk Al-Azhar sekarang ini yang 80 orang lebih ini ya misalnya. Itu pengennya sih langsung terima kan, tapi kita nggak bisa gitu kan. Tidak semua. Jadi tidak semua yang daftar itu langsung diterima kan gitu ada ya? tes seleksi itu. Iya, ada. Nah, makanya kami tidak banyak-banyak nerima pendaftaran tuh Mas karena tadi ya. Saya pribadi sebagai pimpinan juga nggak tega tuh. Bagaimana kalau pengumuman itu mereka pada nangis, pada ada juga yang begitu iya, Pak, tiap gitu tahunnya kan. itu. Iya. Dan saya harus ngumpet, nggak tega melihat. Iya. Gitu. Ya pengennya sih diterima aja Terima semua, ya, Pak Imam, pengennya ya. kami sih terima semua. Kalau ada kelasnya 12 atau terima semua gitu kan. Oke, dan itu yang satu rombel itu berapa sih? Berapa siswa, berapa peserta didik Pak Imam? Kita antara 30 sampai 32 Mas. Pokoknya ideal ya? Ideal. Kan kalau dari Kemendikbud kan aturannya 32 ya. Nah, antara 30 32 kita terima. Gitu ya. Itu. Dan itu tadi Pak Imam menyebutkan tentang baca Al-Qur'an itu. Apakah di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu juga ada unit-unit kegiatan terutama bagi siswa-siswa SMP-nya nih tentang misalnya kegiatan kerohanian Islam gitu ya, rohis ataupun misalnya khusus mengaji, ada nggak gitu? Ada Mas, ini kan terkendala sekarang kan pandemi ya. Kalau sudah KBM seperti biasa normal, itu ada yang namanya Bina Islami. Kemudian ada KBM Tahfidz. Tahfidz itu masuk dalam kegiatan. Tahfidz Quran ini. Ya, gitu kan. Hafalan surat-surat gitu. Sudah masuk dalam KBM itu. Termasuk kalau setiap hari Jumat ya, ba'da Jumat itu anak-anak Bina Islami. Itu diisi berbagai kegiatan keagamaan. Bisa ceramah, bisa juga teater. Ya. Tapi kaitannya dengan keagamaan, gitu, dengan berapa bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, itu bahkan ada yang juga bahasa Korea gitu yang bisa. Ada juga gitu. Iya, yang mereka ini. Jadi pembawa acaranya itu dengan berbagai bahasa itu. Pengantarnya nih. Pengantarnya ya. Baik, Pak Imam, apa sih yang menjadi program unggulan dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu? Ya, pertama kita kan ada ini ya, Mas, di SMP Al-Azhar ini ada penanggung jawab tentang program unggulan.
Ya, program unggulan kita pertama jelas programnya tentang KSN. Apa itu KSN itu? Kompetisi Sains Nasional. Oh, kompetisi sains Itu nasional. setiap tahun makanya kita bisa masuk ya. Minimal targetnya ke tingkat provinsi. Provinsi itu menang. Oke, ya. oke, oke. Itu. Kemudian program-program gamaan. Salah satu contohnya program gamaan unggulannya kita setiap tahun alhamdulillah bisa juara pentas PAI, bahkan menjadi juara umum. Ya. Gitu. Kemudian ada beberapa juga kegiatan-kegiatan eskul seperti pramuka, basket, futsal itu juga target. Nah, cuma ini 2 tahun ini kan kita tidak ada kegiatan itu, Iya, hanya karena secara online. Mudah-mudahan nanti tahun ini atau tahun depan ya ada secara offline, kita siap lagi. Oke, Gitu. Pak Imam, yang tadi disebutkan oleh Pak Imam kan program-program unggulan. Apakah juga ada program unggulan yang lain? Tapi tahan dulu nih, Pak Imam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan kali ini saya masih bersama Pak Imam Ghazali, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon pemirsa. Saat ini yang sedang kita diskusikan tentang penerimaan peserta didik baru dan juga prestasi dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini pemirsa. Tadi pemirsa sudah menyimak dari awal bagaimana penerimaan peserta didik baru ini sudah dibuka. Kenapa ini dibuka di awal ya? Ini pemirsa, makanya di akhir tahun 2021 ini, kemudian juga bagaimana syaratnya masuk ke SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini dan seterusnya. Pak Imam, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya tentang program yang menjadi unggulan ya di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini. Di samping yang tadi sudah disebutkan, adakah program-program unggulan yang lain maksud saya, Pak Imam? Ya, hampir semua program sekolah ya kita jadikan unggulan, Mas Afif ya. Dan ini semua masuk di ini eskul gitu. Pertama masuk eskul, yang kedua ada kan tadi program, kita ada punya program unggulan, jadi khusus program unggulan ada penanggung jawabnya yang mereka membuat jadwal pembinaan dan sebagainya. Ya itu semuanya lah, andai saja offline ya, itu semua saya sampaikan ke teman-teman, semua potensi anak itu jadikan program unggulan. Tetapi selama ini yang kami garap itu ya, yang terakhir itu KSN sama itu tentang keagamaan tahfidz gitu kan. Oke, dan ini kan banyak tadi Pak Imam menyebutkan, maksudnya banyak program yang menjadi unggulan ya. Iya. Tentunya ada yang menjadi andalan gitu ya, yang menjadi prioritas. Nah, itu program unggulan apa di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu? Ya tadi Mas, khususnya tentang Olimpiade. Olimpiade. Kompetisi sains itu ya, dengan tahfidz dan bilingual. Kan kita juga ada program bilingual. Ya, oh, bilingual. Ya, dua bahasa dua itu. bahasa itu. Ya. Itu banyak programnya itu, bilingual tuh. Ya. Banyak programnya. Salah satunya misalnya contoh ini, kita biasanya setiap bulan Desember itu anak-anak kita bawa ke Kampung Inggris Pare Kediri itu. Oh, di Pare. Iya, liburan semester 1 itu bagi rapot langsung biasanya kita ke sana. Tapi 2 tahun ini kita enggak. Ya, itu anak 2 minggu di sana gitu. Itu salah satu program bilingual kami ya gitu. Jadi ada anak-anak bisa manfaatkan di Kampung Inggris ya. Inggris, Pare Kediri. Itu setiap bulan Desember, Mas. Setiap bagi rapot ini. Berapa lama di sana? Kalau saya dulu 4 bulan di sana. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Mas Hafiz mungkin mahasiswa ya. Holiday. Ya, holiday. Kita cukup 2 minggu, Mas. Oh, 2 minggu mengisi liburan semester 1 saja gitu. Dan ya, memang dukungan minat anak dan support orang tua sangat besar untuk program-program bilingual ini. Gitu ya, baik. Bagaimanapun kan anunya ke murid, ke anak-anak itu manfaatnya. Oke. Dan kalau moto dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon sendiri apa gitu Pak Imam? Ya kita unggul dalam iptek dan imtak. Gitu. Itu ya. Unggul dalam tahun dan iman dan takwa. Itu ya. Iya. Baik, Pak Imam, kalau di dalamnya nih SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini, apa sih di dalamnya fasilitas untuk menopang gitu ya, untuk mendukung adanya yang tadi disebutkan Pak Imam, iptek dengan imtak ini harus seimbang katanya ya, harus tamazun dalam bahasa Arab. Apa itu gitu Pak Imam? Ya, fasilitas yang kami alhamdulillah Mas Apip ini sudah
terpenuhi semua ya. Yang jelas ada masjid yang cukup besar ya, Oh, itu iya, yang paling utama. Itu untuk namanya semua masjid kegiatan Masjid itu ya? Al-Azhar lah ya, Al-Azhar. kampus Al-Azhar. Kemudian kelas-kelas juga yang sudah representatif dan ber-AC ya. Tentunya ya. Kemudian ada lab komputer, 2 lab komputer yang kita siap untuk ANBK dan sebagainya ya, untuk pembelajaran. Ada lab bahasa, lab IPA, ada ruang band juga ya. Perpustakaan yang lengkap dan lab IPA. Pokoknya Semualah, insya pokoknya Allah memadai lah. memadai semua ya, dan nyaman dan membuat anak-anak semangat betah sekolah di Al-Azhar. Oke, dan dimanjakan di dalamnya ya. Dimanjakan, Maksudnya dalam tanda makanya- petik dimanjakan, bukan dimanjakan itu ya, tetapi Ya. juga dimanjakan di sekolah maksudnya Iya, begitu ya. salah satu indikator fasilitasnya. mereka, fasilitas kita enak, nyaman, mereka kadang-kadang anak-anak kalau sudah pulang nih Mas, misalnya jam 2, jam 3 sudah pulang, dia mau pulang anak-anak nih. Sampai tidak mau sore. pulang? Iya, saya tanya, kenapa? Betah di sekolah? Iya, betah di sekolah. Itu salah satu ya, indikator mereka betah. Kan biasanya pengen pulang aja. Oh iya, Mereka enggak, Pak, ingin cepat pulang. mereka betah ya. Di lingkungan Al-Azhar. Kebetulan kan pertama tidak bising, kemudian juga penghijauannya, lahannya juga cukup luas Iya, untuk anak-anak itu. Pokoknya, Kemudian ada wifi juga kan. pokoknya sarana prasarananya ini mendukung ya, ya untuk anak-anak yang penting belajar. anak-anak kalau sekolah kan betah, itu yang paling utama. Oh, itu yang susah Pak Imam. Iya, betah dan nyaman udah enak gitu. Anak tinggal moles. Kalau di sekolah anak tidak betah, tidak nyaman, ya sudah. Dan secara psikologi juga itu sangat berpengaruh. Wah, betul. Ya, gitu Pak Imam ya. Ya, pokoknya fasilitas yang ada itu betul-betul untuk menopang perkembangan ya. dan mendukung perkembangan baik prestasi akademik dan juga prestasi lainnya tentunya ya, Ya, Pak Imam. Sehingga fasilitasnya itu memadai betul gitu ya. Ya, Dan ini Pak Imam, jam belajar itu dari pukul berapa hingga pukul berapa sih gitu Pak Imam? Kalau kita normal ya, kita belajar itu, kita TET itu jam 6.45, Mas Apip. Jam 6.45? Ya, 6.45 itu anak-anak langsung di bel pertama itu langsung ke masjid bawa Quran untuk tadarus. Ini semua? Semuanya dari kelas 789. Iya, 789. Iya, Semua di masjid? 6.45 itu bawa Quran, kemudian berada di masjid untuk tadarus. Berapa lama gitu Pak Imam? Pokoknya tadarus dengan duha itu sekitar 45 menit. Itu untuk membentuk karakter ya? Karakter itu ya, jam pendidikan pertama karakter itu. Iya, dan guru-guru siap untuk membimbing wudhu dan sebagainya. Jadi tadarus dulu, kemudian kita sholat duha baru KBM. Itu gitu ya? jam pertama. Mereka sudah wudhu dari rumah, atau yang belum wudhu ada wudhu dulu di sekolah. Tapi kalau sekarang kan masih PTMT ya. Iya, terbatas itu tadarusnya di kelas masing-masing, tetap tadarus. Gitu Jadi ya? anak-anak masuk jam 8 masuknya Mas. Jam 8 masuk ke kelas, kemudian mereka tadarus sebelum KBM. Oke, Pak Imam, dan itu kan nanti kan ada jam istirahat. Ya. Jam istirahat, kemudian juga ada waktu duhur. Itu semua harus berjamaah. Oh ya, berjamaah semua Mas. Jadi ketika istirahat, kan tadi duha sudah dari awal pagi ya. Kemudian istirahat, anak-anak istirahat. Kemudian waktu duhur semua murid dan guru dari kelas 7, 8, 9 itu kita sholat duhur berjamaah. Setelah itu KBM lagi, selesai jam 2, itu biasanya ada kegiatan-kegiatan tadi, eskul, tafi, dan sebagainya. Dan itu sampai pukul berapa? Apa nggak capek? Sampai jam Pak Imam? setengah 4. Oh, sampai setengah 4. Jadi anak-anak sholat asar, kemudian pulang. Dan ini banyak juga yang bilang Full nih, itu, iya. ya banyak juga yang bilang nih Pak Imam bahwa anak-anak sekarang ini harus perbanyak kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama agar pulang itu capek langsung tidur, maunya tidak di jalan, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Atau mereka lebih banyak di rumah, tapi maaf ya, ayah bundanya misalnya sibuk nggak ada di rumah, kan kasihan anak-anak. Kadang-kadang tidak terkontrol, tapi kalau di sekolah itu alhamdulillah terkontrol. Dan itu Pak Imam, di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu mayoritas, maksudnya ini dari mana saja siswanya gitu? Siswa-siswinya Pak Imam? Ya, kebanyakan dari SD yang Islam ya. Iya, SD Islam. Dari SD Islam Al-Azhar yang jelas yang pertama yang paling banyak ya. Kemudian dari Sabil Huda, ya, dari Al-Irsa. Pokoknya seputar Cirebon aja atau memang ada juga dari luar Cirebon? Wilayah gitu? 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon. Indramayu, Majalengka, Kuningan. Oh, ada juga gitu Pak Imam? Dari SD negeri kota juga ada gitu. Baik. Hampir 50-50 lah Mas ya. Baik. Pokoknya tapi dari luar beragam lah ya dari situ. Bahkan ya kadang-kadang ya maaf ya, ada yang apa ya, yang orang tuanya misalnya pindah dinas dari luar Jawa, ada juga, ada yang dari Bandung, Jakarta, Jogja, Bali gitu kan. Itu ke kami gitu. Baik. Pak Imam, di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu juga diberitakan ada siswa dari Pak Imam ya, maksudnya anak dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini juara dalam ajang
kompetisi sains nasional ya, bidang IPA ya, IPA dan IPA IPS kalau nggak salah ya. Dan tentunya ini banyak lagi yang dicapai oleh prestasi maksud saya oleh SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu. Dan Pak Imam bisa sebutkan ini prestasi apa saja sih yang diraih oleh SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu? Di antaranya di samping yang tadi saya sebutkan terbaru ya, informasi terbaru dan juga diberitakan itu juara karate juga ya, dalam ajang Bupati Cup gitu ya. Betul. Nah itu apa lagi gitu Pak Imam? Ya, sebenarnya juara banyak ya Mas ya, tidak bisa disebut satu, tapi yang terbaru misalnya kita juara KSN. Ya, KSN kita diborong. Ini bergengsi sekali loh Pak Imam. Bergengsi ya, pertama untuk tingkat kota aja kita memborong 3 kejuaraan, matematik, IPA, dan IPS. Kemudian iya, maksudnya menjadi juara untuk tingkat kota? Kota, untuk IPS, untuk provinsinya baru kita IPA dan IPS. Kemudian anak-anak kami juga lomba secara online juga banyak yang menerima medali emas atau perak ya. Kemudian yang terbaru juga ada juara karate Bupati Cup. Kemudian ada juara 1 puisi ya di IAIN. Kalau nggak salah ya, itu atas nama siapa tuh Neng yang tampil juga pernah di RCTV. Iya. Itu masih banyak lagi lah Mas ya itu. Itu pokoknya sederet prestasi ini gitu ya Pak, yang membanggakan lah ya. Nah ini biasanya Pak Imam biasanya ada nggak misalnya kompetisi yang tadi saya sebutkan itu kompetisi nasional terutama antar SMP Al-Azhar se-Indonesia gitu, ada nggak gitu Pak Imam? Ada Mas. Nanti sebentar lagi ya tahun 2022 ya di bulan Januari dan Maret itu ada namanya OSA, Olimpiade Sains Nasional. Dan biasanya kita langganan juara juga. Artinya sekolah-sekolah Al-Azhar se-Indonesia itu kelihatan itu di mana gitu Pak Imam biasanya? Biasanya di Jakarta? Enggak, beda-beda kampus. Untuk tahun ini, nanti 2022 itu di Jakarta, di Cikarang. Kampus Al-Azhar Cikarang. Kita beda-beda. Pernah di Al-Azhar Semarang, pernah di Solo. Gitu. Kebayoran juga pusat ya? Iya, jadi kita tiap tahun kalau Olimpiade Sains itu beralih-alih Mas. Baik. Dan itu di tingkat nasional ya. Nanti Pak Imam bisa sebutkan lagi ini prestasi-prestasi yang lain dari siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ya. Oke, tahan dulu Pak Imam dan pemirsa. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai komersial berikut. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih bersama Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ada Pak Imam Ghazali. Saat ini yang sedang didiskusikan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan kali ini tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan prestasi SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Dan kembali saya ke Pak Imam ya berkaitan dengan segudang prestasi yang dimiliki ya oleh SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon gitu ya. Dan itu Pak Imam ini kan prestasi banyak ya, baik akademis maupun non akademis ya. Nah, ini Pak Imam ini kan sebuah luar biasa, pencapaian luar biasa. Nah, Pak Imam, pendapat dari guru ataupun orang tua peserta didik yang ada di SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon mengenai prestasi ini bagaimana gitu Pak Imam? Ya, alhamdulillah Mas Habib ya. Ini orang tua pertama banyak yang apresiasi. Apresiasi. Ya, orang tua apresiasi, guru-guru juga bangga karena mereka prestasi itu bukan ujuk-ujuk, tapi lewat pembinaan yang tidak instan itu. Tidak instan. Karena kami guru-guru itu selalu membina dari awal. Sehingga ketika ada prestasi itu sebuah kebanggaan tersendiri. Beda dengan anak prestasi tapi dibina oleh orang lain, oleh pihak lain misalnya. Dia lewat privat atau les atau bimbel tiba-tiba prestasi. Oh, beda kebanggaannya beda. Tapi kalau kita guru-guru langsung kita prestasi langsung, sehingga pembinaan langsung. Ketika anak-anak mendapat prestasi kita ada kebanggaan. Termasuk juga sangat apresiasi dari Dinas Pendidikan juga ya, Kota Bapak Cirebon Ibu ya juga memberikan apresiasi ya kepada kami lewat Pak Imam lah, Pak Imam selamat gitu kan, itu kan ada gitu kan. Ya termasuk salah satunya ya, salah satu kebanggaan juga kan kemarin yang juara KSN itu diberi penghargaan langsung oleh Dinas Pendidikan. Ketika tanggal apa ya kemarin ya di Hotel Prima itu ya. Gitu. Baik Pak Imam, tentunya SMP yang Pak Imam pimpin ini kan memiliki memiliki strategi tersendiri, iya kan? Pertama
kemungkinan SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon ini sudah tidak dalam tanda petik pusing-pusing amat gitu ya setiap tahun mengenai siswanya banyak terus yang ingin masuk minatnya gitu ya ke SMP Islam Al-Azhar 5 ini ya. Kemudian juga prestasinya juga ini kan patut dibanggakan. Apa gitu strategi dan tipsnya gitu Pak Imam? Ya, yang jelas kita selalu melakukan pelayanan prima, Mas. Itu yang paling utama. Kita melakukan pelayanan ya kepada anak-anak dan orang tua. Tapi memang dikenalnya kalau Al-Azhar ya begitu dimanapun gitu Pak Imam. Kan. Kemudian juga kenapa kita ini artinya berhasil baik dari sisi PPDB maupun prestasi, Mas, itu dukungan penuh ya. Pertama dari orang tua murid, dari guru-guru dan yayasan kami juga ya. Jadi insya Allah kita tetap kondusif. Kalaupun ada berita yang sana sini itu miring itu nggak benar ya. Kami tetap yayasan kami tetap bagus, baik ya untuk membimbing kami ya, untuk mengarahkan kami. Insya Allah yayasan, orang tua murid, guru-guru, kami sendiri ya, didukung oleh mungkin support dari Dinas Pendidikan itu yang membuat kami bisa untuk berbuat banyak ya, untuk melayani anak didik. Gitu ya. Itu, Pak Imam, oke, Pak Imam, ini kan tentu ada, menurut Pak Imam sebagai kepala sekolah ya, karena ini syarat akan prestasi. Yang menurut Pak Imam ini bukan hanya faktor guru, tetapi faktor apa lagi nih Pak Imam? Sokongan, dukungan. Ya tadi dukungan yang paling utama jelas dari orang tua ya. Orang tua tuh support, Mas. Didik. Iya. Alhamdulillah ini ayah bunda yang hebat ya, ayah bunda SMP Al-Azhar. Ini terima kasih ayah bunda ya. Sudah banyak mensupport ya. Semua program sekolah hampir didukung, termasuk juga Jamiah. Jamiah itu kalau di negeri itu komite sekolah. Oh, kalau di Al-Azhar namanya Jamiah? Ya, Jamiah. Kalau di negeri komite sekolah. Termasuk dari dukungan yayasan kami, Yayasan Siti Khadijah. Ya. Oh ya. Itu sangat penting ya untuk keberhasilan kami. Itu faktor-faktor ini. Di samping juga tadi kan, saya kira ada kebanggaan support sendiri dari Dinas Pendidikan, kemudian dari YPI Al-Azhar Jakarta juga kan. Karena mungkin satu-satunya bukan satu ya. Artinya kami diperhitungkan ini, Mas, SMP Al-Azhar di Cirebon ini untuk seluruh Al-Azhar Indonesia. Ketika bicara KSN, ketika bicara Pentes PAI, ketika bicara Kenapa diperhitungkan? Ya mungkin ada buktinya, Pak Limbanya. Ketika KSN Jakarta kadang-kadang nggak ada yang masuk. Cirebon masuk gitu kan. Pentas PAI perwakilan selalu saja itu dari Cirebon. Ya. Biasanya dari Cirebon, kemudian dari sekolah daerah itu. Itu kalau mereka kan paling-paling di dalam pentas PAI hanya 1-2 cabang lomba. Kita kadang-kadang juara umum semuanya. Luar biasa ya. Makanya kadang-kadang, maaf ya, kemarin saja misalnya di rapat kerja, itu para kepala sekolah, raker, itu mereka saling sharing dengan kami. Misalnya mereka ada pertanyaan, Pak Imam, kenapa di SMP Al-Azhar Cirebon kok muridnya hebat banyak, kemudian prestasinya baik gitu. Apa yang dilakukan? Jadi sharing lah gitu. Bahkan ketika kami di Jakarta juga dong sebagai narasumber, bagaimana caranya ini membuat anak-anak syarat dengan prestasi, kemudian murid juga yang banyak. Gitu. Mereka juga sama, Al-Azhar se-Indonesia tuh nunggu, Mas. Kita Cirebon sendiri nih yang ini. Saling share gitu ya. Iya. Maunya berbagi pengalaman, berbagi strategi gitu, seperti itu. Apalagi mungkin saya sekolah yang cukup lama ya. Jadi mereka yang muda-muda tuh ya menimba ilmu lah, saling sharing dengan kami gitu kan. Gitu. Dan ada strategi lain gitu Pak Imam, atau memang seperti air mengalir saja gitu, alami saja, atau memang? Ya, yang jelas ada seperti air mengalir. Yang kedua, saya selalu menekan kepada teman-teman seguru. Buat program, saya tidak mau program ini tahun ini sama dengan tahun kemarin. Gitu ada ya? Inovatif, ada kreativitas. Jadi tidak ingin ada jiplak aja gitu. Jadi gini, misalnya ada kegiatan ini, seperti itu saya nggak bisa, Mas. Setiap tahun harus berubah. Bagaimana strateginya ini? Harus begini. Kita pertama evaluasi. Yang kedua supaya menarik gimana nih? Gitu. Jadi ada tim-tim kreator. Kita harus inovatif lah. Guru-guru Al-Azhar itu memang orang-orang yang hebat ya. Mau diajak berlari lah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Gitu. Gitu ya. Dan itu salah satu kunci ya. Ya salah satu kunci bahwa keberhasilan dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon itu gitu ya. Kami sebagai pimpinan, Mas Apip, tinggal manage kan. Iya, kalau disiplin bagaimana? Kan dikenal juga disiplin gitu Pak. Alhamdulillah, Mas, guru-guru dan anak-anak disiplin. Dari mulai yang kecil-kecil lah ya. Dari mulai pakaian. Misalnya apa gitu pakaian? Iya, misalnya sepatu salah aja kan ditegurkan. Dalam rangka untuk belajar mentaati aturan. Misalnya harus sepatu ya warrior, enggak, kenapa nak itu, kan gitu. Salah satu contoh. Kalau ketika ada PR tidak mengerjakan, misalnya ditanya. Selain akhlak yang tadi disebutkan oleh Pak Imam gitu ya, di dalamnya berkaitan dengan kejujuran, bagaimana gitu Pak Imam?
Oh ya jelas semuanya kan, itu kan salah satu dari kriteria tata adab. Iya. Di dalam tata adab ada poin kejujuran. Ya, artinya mereka tuh Mas Apip tiap hari ada anak nemu uang aja, sepeser pun tuh harus lapor dan dia umumkan di speaker kan. Jadi kalau nemu uang aja 1.000 saja 2.000 harus kasihkan Pak, Bu, saya nerima apa nemu uang gitu. Oh gitu ya. Termasuk ketika ulangan itu nggak boleh nyontek, tuh jujur kan. Iya, iya. Ada satu kriteria Dan di dalam itu tata pendidikan adab. karakter juga lah Pak Imam. Betul. Ada dalam tata adab. Dulu kan istilahnya tata tertib sekolah ya Mas. Iya, Sekarang tertib, Al-Azhar Indonesia itu pakainya tata adab. Oh. Istilahnya. Jadi isinya tata adab, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab semua. Ada poin-poinnya. Dan kami sudah pasang di lingkungan sekolah, mereka baca. Oke, Pak Imam, dari awal tadi ya tentang PPDB, tentang program unggulan, prestasi gitu ya. Saya ingin menanyakan tentang kegiatan siswa. Ini berkaitan dengan kegiatan olahraga, kegiatan misalnya OSIS, UKS dan PMR ya. Ya UKS dan seterusnya gitu ya. Pasus, ini semua jalan nggak sih di saat maksudnya belajar normal seperti biasa gitu Pak Imam? Oh, kalau dari normal sangat berjalan, Mas. Bahkan itu yang ditunggu-tunggu. Anak-anak tuh sangat rindu kegiatan itu. Semuanya mereka betah, Mas. Semua kegiatan dari agama, olahraga, IPTEP ya. Semuanya itu ya makanya tadi kan pulang hampir 3:30. Iya. Itu karena kita belajar sendiri sampai jam 2. Jam 2 sampai 3:30-nya tuh kegiatan-kegiatan seperti itu. Termasuk pramuka, PMR, basket, futsal gitu. Itu rame kalau belajar normal tuh dari pagi sampai itu tuh kita juga betah juga guru calain anak-anak juga karena kegiatannya diisi dengan kegiatan yang sangat positif gitu. Berjalan semua Mas, sudah dengan program masing-masing. Berjalan insya Allah. Iya, jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk membentuk karakter juga di situ gitu. Betul. Iya, disiplin juga gitu Pak Imam ya. Iya. Di samping tadi yang disebutkan oleh Pak Imam kegiatan-kegiatan unggulan juga jalan gitu ya. Jadi dapat dibayangkan selesai pukul 14.00 selesai itu semua berjalan. Betul. Ada tanggung jawab masing-masing. Jadi itulah di sanalah pembentukan karakter. Makanya orang tua anak yang lulus juga masih sering komunikasi, Pak. Alhamdulillah anak kami ini di SMA ini gitu kan. Artinya contoh karena kita disiplin dalam sholat dan sebagainya. Makanya ketika anak-anak kami misalnya sekolah di SMA, itu di sana aktif di masjid, di apa gitu. Nah, gitu itu. Ya. Oke, makanya kan tidak heran jika prestasi-prestasi yang diraih pun itu hasil dari tempaan yang tadi Pak Imam sebutkan gitu, oleh guru-guru semuanya lah ya itu ya. Iya, pokoknya kerjasama kolektif ya. Kolektif ya. Bukan hanya Pak Imam pribadi tapi Betul, juga semuanya. Yayasan semua ya. Semuanya yayasan, guru, karyawan, staf TU semuanya lah. Gitu Baik Pak. Dan sayang sekali ini Pak Imam usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Nanti kita bisa dilanjut Pak Imam lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Imam di closing statement pesannya apa nih singkat saja untuk pemirsa di rumah saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Mangga kaitannya dengan materi hari ini wawancara dengan Mas Apip ini kaitannya PPDB dan prestasi. Pertama untuk PPDB mangga Ayah Bunda yang mau daftar kami tunggu langsung ke ruang tata usaha SMP Al-Azhar ya. Karena jangan sampai nanti pendaftaran ditutup dahulu. Yang kedua, insya Allah kami selalu melayani putra-putri tercinta Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan ya anak-anak yang beradab, cerdas dan berdaya saing global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Imam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Sukses selalu Pak Imam ya. Baik PPDB-nya, prestasi-prestasi yang lainnya ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.